Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini Pak Udin akan jelaskan tentang kecekungan fungsi trigonometri. Misal kita punya grafik seperti ini. Nah, gini ya. Nah, yang biru ini itu dinamakan dengan cekung bawah. Nah, yang merah ini namanya cekung atas. Jadi atas sama bawahnya dilihat dari cekungnya menghadap kemana ya. Yang ini namanya cekung bawah, yang ini namanya cekung atas. Cekung bawah itu bisa dicari lewat turunan kedua, F double aksennya kurang dari 0. Kalau yang cekung atas itu F double aksennya lebih dari 0 ya. Jadi kalau kamu masih ingat tentang mencari titik maksimum minimum ya, yang maksimum yang di sini itu kan ciri-cirinya F double aksennya kurang dari 0, yang minimum F double aksennya lebih dari 0 itu ya. Itu dilihat dari cekung bawah cekung atasnya. Nah, gimana untuk ngerjakan soal cekung bawah dan cekung atas? Nah, kita lihat contoh soalnya. Hampir sama kayak kemonotonan ya. Untuk mencari kecekungan itu ada 4 cara yang Pak Udin kasih, yaitu 2 cara pakai gambar, cara yang ketiga pakai turunan, cara keempat pakai cara cepat ya. Sebenarnya cara biasa ya, cuma lebih cepat gitu. Cara 1 kita langsung gambar. Dia kan fungsinya fx sama dengan sin 2x ya. Jadi kita gambar grafiknya. Ingat, kalau nggak bisa gambar, kamu bisa lihat videonya Pak Udin tentang persamaan grafik trigono. Di sini 360, ini 180, berarti ini 270, ini 90. Dari sini kalau kita lihat cekung bawahnya itu kan yang ini tuh, langsung kelihatan ya cekung bawah. Nah, jadi jawabannya dia cekung bawah untuk intervalnya x dari 0 sampai 90 atau x nya dari 180 sampai 270. Kalau kamu lihat ini nolnya ada sama dengannya nih. Ini karena syaratnya ada sama dengan. Cara kedua pakai gambar, tapi gambarnya dari turunan kedua. Jadi ini kan kita turunin dulu f aksen x nya kan 2 cos 2x, f double x nya itu min 4 sin 2x. Karena cekung ke bawah berarti kan kurang dari 0. Kalau kita bagi 4 jadinya kan lebih dari 0. Nah, yang ini yang kita gambar, sin 2x yang lebih dari 0. Jadi kita gambar grafik sin 2x. Nggak bisa gambar, lihat video yang tentang persamaan grafik. Nah, dari sini yang diminta sama persamaan kan yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0 kan yang ini, kan yang di atasnya 0, ini kan 0 ya. Jadi yang di atas 0 kan yang ini, yang bagian atas ini. Nah, sehingga jawabannya dia cekung ke bawah kalau x nya dari 0 sampai 90 atau x nya dari 180 sampai 270. Tuh sama. Cara 3 yaitu pakai cara turunan. Jadi ini masih sama, kita turunin. Tadi kita kan dapat turunannya apa tadi? Min 4 sin 2x kurang dari 0 karena cekung ke bawah. Kalau dibagi min 4 jadinya sin 2x lebih dari 0. 0 itu kan sin 0 derajat ya. Jadi kita akan cari nilainya x. Sin itu ada 2 cara nyarinya. X sama dengan alfa plus n kali 30 atau x sama dengan 180 min alfa plus n kali 360. Kalau lupa, lihat video tentang persamaan trigonometri. Kita bagi 2 jadinya n kali 180
Ini X sama dengan 90 plus N kali 180. Untuk N nya 0, ini X nya ketemu 0, yang ini ketemu 90. Untuk N nya 1, ini X nya 180, yang ini X nya ketemu 270. Untuk N nya 2, X nya ketemu 360, yang ini ketemu 450. Ya, yang ini tidak memenuhi karena syaratnya hanya sampai 360. Untuk X sama dengan 3, X nya ketemu 540. Yang ini juga tidak memenuhi, sehingga kita punya 5 titik sekarang. Nah, titik ini kita masukkan ke garis bilangan. 0 sama 360 gelap karena di syarat dia kan sama dengan ya. Nah, ini kita punya apa nih? 90, 180, 270. Pak Dwin akan nyoba 30 derajat ya, 30 derajat masukin sini. Sin 60 derajat lebih dari 0 gak? Benar, karena ini benar, berarti ini salah, ini benar, ini salah. Nah, sehingga jawabannya yang ini. Nah, akhirnya kita punya cekung bawah itu X nya dari 0 sampai 90 atau X nya dari 180 sampai 270. Kalau sebenarnya Pak Dwin paling senang pakai itu ya, cara gambar sama cara cepat ya. Tapi kalau cara turunan itu untuk semua model soal ya. Jadi kalau ada model soal yang nggak bisa dibentuk menjadi gambar, nah cara turunan bisa. Beberapa soal itu ada yang modelnya kayak gini ya. Ini saya lupa di video kemonotonan saya nggak jelasin nih. A sin X plus B cos X plus C kayak gini. Ini kan bisa dirubah menjadi bentuk ini ya yang ngapain Google nih. Yang K cos X min alpha itu loh. Nah, yang ini kan yang bisa jadi grafik ya. Jadi kalau ada soal ini bisa berubah jadi grafik, atau kalau males bikin grafik pakai turunan langsung bisa. Cara 4 itu cara cepat. Tadi nggak saranin waktu soal uraian, jadi kamu pakainya pas soal pilihan ganda ya. Di sini itu nomor 29 kita punya fx nya kan cos x. Karena yang dicari itu kecekungan, jadi kita turunin 2 kali. Dia turunan keduanya ketemu min cos x. Karena minta cekung ke atas berarti kan lebih dari 0. Kalau kita bagi min berarti kan dia kurang dari 0. Nah, di sini cos yang kurang dari 0 kan berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Berarti x-nya itu dari kuadran 2 kan mulainya dari 90 derajat. Lalu yang kuadran 3 kan berhentinya di 270 derajat ya, atau 3pi per 2. Nah, udah ketemu nih nanti. Terus yang nomor 30 kita pakai cara 4 nih. Cara 4. Kita turunin sampai turunan keduanya. Berarti ini kan ketemu min 2 cos X min 45. Turunan kedua berarti ketemu 2 sin X min 45. Karena mintanya cekung ke atas berarti kan lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 itu berarti kan di kuadran apa sih yang lebih dari kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Kuadran 2 berarti kok gak bisa nyoret. Berarti X min 45. La ilaha illallah. Bentar ya, error nih. Itu lebih dari KT1 kan mulainya dari 0. Terus yang KT2 kan berhenti di 180 derajat. Nah, sekarang 45-nya pindah, jadinya ini 225, yang ini 45. Tuh, ketemu deh. Nah, begitulah untuk cara mengerjakan
kecekungan fungsi trigonometri. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.